Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, hari ini saya mau berbagi berbagi tips dan juga trik cara berjualan atau cara usaha bakso. Ini bisa juga buat kalian yang bingung pengen usaha, tapi usaha apa ya, mau jualan apa ya, kalian bingung. Ini saya kasih tips dan trik caranya jualan bakso. Dalam benak kalian mungkin kalian bertanya-tanya, loh mas, saya nggak bisa bikin bakso, saya nol potol, istilahnya nol, ilmu saya nol, cara membuat bakso itu nol. Mungkin kalian bertanya seperti itu. Loh, ya memang nol, tapi kita harus berpikir bagaimana caranya kita bisa menjual bakso agar masyarakat itu suka, agar orang-orang itu suka dengan bakso kita. Meskipun kita bukan kokinya bakso, meskipun kita bukan pembuat bakso yang enak, tapi kita punya akal, kita punya cara, kita punya trik untuk menjual bakso. Bagaimana mas caranya? Pengen tahu caranya? Begini teman-teman, ini adalah trik dan tips saya sendiri, ide saya sendiri yang menciptakan. Tapi saya belum pernah praktek, memang saya belum pernah praktek. Tapi saya sudah pernah praktek dan saya terapkan ke saudara saya. Tapi bukan jualan bakso teman-teman, jualan yang lain. Caranya begini teman-teman. Jadi kita menjadi seorang pengusaha dengan mindset seorang pengusaha, mindset pebisnis, tidak harus kita itu ahli dalam bidang apa yang kita jual. Jadi nggak harus begitu teman-teman. Kita harus punya cara yang jitu agar bagaimana kita bisa jualan laris manis. Intinya kan itu teman-teman. Begini, saya kasih tahu caranya. Saya mengambil bakso karena bakso itu memang makanan sangat digemari oleh kalangan menengah bawah, bahkan menengah ke atas. Bahkan juga pedagang bakso ini banyak yang sukses teman-teman, banyak yang sukses. Bahkan dari mulai anak-anak sampai orang tua itu masih penikmat bakso. Makanya saya memberikan triks dan tips agar kalian bisa jualan bakso. Gimana caranya? Begini, kalian tidak perlu bisa ataupun tidak perlu ahli dalam membuat bakso, tetapi kalian harus ahli dalam penikmat bakso saja. Penikmat rasa bakso, rasa pentol, rasa bakso, itu kalian harus punya. Masa kalian nggak bisa merasakan, kalian nggak bisa merasakan mana bakso enak, mana bakso yang kurang sedap lah, kurang enak, kurang gimana ya, dirasakan itu kurang mantap atau kurang kenyal pentolnya atau gimana. Masa kalian nggak bisa merasakan seperti itu? Bisa kan kalian? Atau kalian juga dengar apa kata orang kadang, itu loh bakso enak. Enak apanya? Intinya pentolnya, tahunya, siomaynya, kan gitu teman. Nah caranya begini teman-teman. Kalian survei di tempat kalian. Misal begini, misal kalian itu tahu bakso enak ada di tempat kalian ya, di lingkup kalian di sini, di desa kalian atau di sebelah desa kalian itu banyak penjual bakso, tapi bermacam-macam rasanya, Dan penjual bakso satu dan yang lainnya itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nggak ada penjual bakso yang sempurna teman-teman, bener kan? Nggak ada penjual bakso yang sempurna. Misalnya bakso si A enak kuahnya, pentol dan tahunya biasa-biasa saja gitu. Bakso si B enak pentolnya tapi kuahnya kurang enak. Ada bakso si C pentol dan kuahnya kurang enak tapi dia komplit baksonya, ada siomay, ada goreng yang itu keripik itu, dan ada pentol gorengnya juga, jadi komplit ya. Nah,
semuanya itu punya kelebihan dan kekurangan. Makanya semua bakso di sekitar kalian itu misalnya itu laris semua itu, karena punya kelebihan tersendiri yang disukai orang-orang. Nah, begini teman-teman, kita curi ya, maksudnya bukan curi, kita apa ya, kita ambil sisi positifnya setiap bakso tersebut. Sisi positifnya maksudnya gimana Mas? Maksudnya begini, sisi positifnya itu adalah sisi enaknya yang disukai orang-orang, atau sisi enaknya yang kita rasa itu yang paling enak. Misalnya bakso si A tadi, misal si A itu enak pentolnya, kita beli pentolnya teman-teman, kita beli pentolnya. Bakso si B yang enak somenya, kita beli somenya. Yang B somai saja. Yang C yang enak itu misalnya apa, keripik, itu gorengan keripiknya ya, kita beli gorengan keripiknya. Nah itu, jadi akhirnya kan pentol yang kita beli, bakso yang kita beli tadi, pentolnya bakso si A, siomanya bakso si B, keripiknya bakso si C. Kalau dijadikan satu dimakan kan akhirnya pasti kan enak. Nah itu teman-teman, itu pasti kan enak. Kuahnya Mas, kuahnya usahakan jangan mengambil dari bakso tersebut. Usahakan kuahnya itu pakai kuah sendiri lah. Masa buat kuah aja nggak bisa, kan ringan buat kuahnya ya teman-teman, ringan, nggak ribet kita itu. Jadi kuah, saya punya cara sih, cara buat kuah bakso itu nggak perlu kita itu bingung-bingung lah, cari resep di YouTube, kita cari adonan yang instan atau adonan yang sasetan. Kuah bakso kan ada di internet, ada merek apa aja kan ada. Coba kalian rasakan sendiri, atau kalau gitu kalian, kalau memang ada, biasanya kan ada agen bakso yang juga menjual kuah yang sudah ada sumsumnya. Daripada kita ribet beli sumsum, mending kita langsung beli jadi di tempat agen bakso tersebut, kuahnya saja yang ada sumsumnya. Tapi kalau kalian ingin ribet pakai sumsum sendiri ya nggak apa, karena kuah yang enak itu kan kadang ada sumsumnya atau balungan-balungan itu, tulang-tulangnya itu, maksudnya balung itu tulang-tulangnya sapi, biasanya kan seperti itu, bakso yang sedap kuahnya. Tapi saya yakin teman-teman, kalian jangan bimbang, jangan ragu membuat kuah yang enak itu gimana, ini apa kurang enak. Yang penting kuah itu ya, yang penting nggak terlalu asin, pokoknya rasanya itu yang standar aja lah, standar, segar, nggak terlalu banyak kayak bumbunya itu nggak terlalu banyak lah, biar nggak enak rasanya. Jadi nanti kalau dikasih kecap ataupun saus ataupun sambal itu nggak terlalu enak bumbunya, jadi dirasa itu enak. Nah tenang saja teman-teman, meskipun kuah yang kalian buat itu nggak begitu enak seperti bakso-bakso yang lain, tapi sudah ketolong oleh pentolnya, siomennya yang sudah kalian pilih dari sekian bakso yang ada. Nah ini begini teman-teman triknya. Jadi kalian menjual bakso tanpa membuat adonan, tanpa membuat resep-resep pentol, resep-resep siomay yang bikin para pedagang bakso itu biasanya itu jenuh, bikin capek. Membuat itunya itu sudah sangat capek teman-teman. Kadang pagi itu pedagang bakso itu sudah membuat adonan, menjualnya baru nanti jam 11-an, jam 11 siang. Ada yang malam dikerjakan, baru menjualnya itu pagi hari. Nah itu susahnya para pedagang bakso. Saya menyurvei para pedagang bakso itu rata-rata itu seperti itu. Nah ini saya menemukan ide ini karena dulu pernah saya melakukan ini, tapi bukan jualan bakso teman. Saya ciptakan, saya beri ide ini kepada teman saya, dan akhirnya teman saya alhamdulillah sekarang dia menjadi pedagang yang lancar lah. Masih belum sukses tapi lancar.
Jadi dia nggak repot untuk buat adonan seperti ini, tapi langsung dia itu belinya langsung instan lah, dikemas menjadi baksonya dengan merek dia sendiri, seperti itu. Oh, bukan bakso ya yang saya terapkan di teman saya, ini bukan bakso. Jadi kalian bisa membuat brand bakso untuk kalian sendiri, bakso si Unyil atau bakso nama kalian sendiri, tapi dengan cara itu membeli bakso di sekian banyak bakso yang kalian rasa itu baksonya enak. Jadi begitu. Nanti kalian ambil ya, gitu. Kalian ambil setiap, misal satu mangkok ya, kalian beli pentol di bakso si A tadi yang enak pentolnya itu, kalian kasih dua pentol. Nah, misal gitu ya, 2 pentol. Yang bakso si B ini yang enak siomaynya kalian kasih satu saja. Siomay kan biasanya nggak banyak-banyak, satu. Tadi pentolnya misal kasihkan 3 aja, 3. Siomaynya kasihkan 1. Tadi keripiknya kalian kasihkan 1 lagi. Kalian 1 lagi. Nah, ini misalnya seperti ini teman. Kalau kalian merasa kurang, ada yang kurang, kok kurang banyak, ya kalian bisa beli bakso yang jumbo, yang kalian rasa mana ya bakso jumbo yang paling enak di sini ya, itu kalian bisa beli, begitu teman-teman. Nah, ini nanti kalian jumlah, misal pentolnya tadi itu harganya 1000-an, kalian hitung, kalau kalian satu mangkok kalian isi 3, jadi kan totalnya 3000. Siomaynya mungkin harganya mungkin 1000-an juga, siomaynya harga 1000 jadi 4000. Terus keripiknya tadi harganya 500 rupiah, 500, jadi kan totalnya satu mangkok ini 4500. Kalau kita kalkulasi, kita beli di para pedagang bakso kan segitu, harganya segitu kalau dikalkulasi. Nah, nanti belum minyak, belum kita itu membuat kuah itu, katakanlah kita ini ganti ruginya bumbu dan tenaga kita membuat kuahnya ya, misalnya ya kuah, sambal, saus, kecap itu, atau mie itu, anggap aja kita mengeluarkan biaya hanya 500 rupiah lah, satu mangkoknya, satu porsinya ya. Jadi totalnya bakso yang kita beli ini ya, bakso yang kita beli ini 5.000 rupiah. Nah, kita jualnya ke orang-orang ini, kita bisa ambil 2000 bisa, ataupun 3000 bisa. Jadi jangan sampai kita itu memberikan harga separuh, 50% harga dari kita beli. Jadi 5000 tadi jangan ambil 10.000, itu terlalu mahal teman-teman. Cukup satu porsi kita ambil 3000 atau 2000 saja, itu sudah bagus, karena kita sudah tidak susah payah untuk membuat baksonya. Kita hanya istilahnya itu belanja, seperti belanja barang, terus kita jual kembali, kita olah, kita gunakan produk sendiri. Jadi jangan banyak-banyak teman-teman, satu porsi cukup 2000 atau 3000 saja, atau 2500 nggak apa-apa, jangan lebih dari 3000 lah pokoknya. Kecuali bakso kalian, kalau kalian itu ada porsi jumbo misalnya, porsi spesial, bakso spesial, kalau kalian satu porsinya, kalau dihitung, dikalkulasi, kalian sudah membeli bakso yang jumbo tadi ya, dikalkulasi itu ada, misalnya ada dikalkulasi itu harganya itu sampai 10.000 misalnya ya. Nah, itu kalian ya tetap jangan ambil 50%-nya, jangan ambil 20.000, tapi bisa lebih dari 3.000 nggak apa-apa, karena kan kalkulasinya dihitung kan 10.000, bisa kalian ambil 15.000 ataupun 14.000. Nah, itu teman-teman. Dan saran saya juga, kalau kalian mengambil bakso di lingkungan kalian yang kalian tempati, jangan buka usaha bakso itu di lingkungan kalian itu. Nah, nanti ketahuan teman-teman. Jadi kalian bisa bisa jualan atau buka usaha baksonya di luar sana, agak jauh lah, pokoknya agak jauh dari lingkup orang-orang membeli bakso tersebut. Jadi begitu, pokoknya ya kalau bisa ya sejauh mungkin lah, biar nggak
terdeteksi sama orang-orang yang di sekitar kita, yang sudah tahu dan mengenal bakso tersebut. Kalau kita ingin menjual bakso kita di lingkungan kita sendiri, ya caranya ya kita harus survei bakso yang ada di jauh sana, yang agak jauh dari rumah kita, yang kira-kira orang-orang itu nggak tahu sama bakso yang kita beli untuk kita jual kembali. Jadi begitu. Kemudian teman-teman, ini ada tambahan dari saya sedikit ya. Kalau kalian jangan mengambil hanya penjual bakso saja, tapi kalian bisa memanfaatkan para penjual pentol, teman-teman. Zaman sekarang penjual pentol itu jarang yang zaman sekarang itu penjual pentol itu nggak semuanya itu pentolnya itu pentol yang cilok, istilahnya yang pentol anak-anak itu. Tapi zaman sekarang banyak sekali pentolnya ini pentol memang daging, dia itu menggunakan daging sapi. Pentolnya ini enak lah, nggak seperti zaman-zaman dulu kan yang namanya orang penjual pentol itu pasti enak, pasti lebih enak penjual bakso daripada pentol, karena identik dulu itu penjual pentol itu pasti kalau dimakan itu kayak molor gitu tuh, banyak tepung kanjinya. Tapi zaman sekarang enggak, teman-teman. Zaman sekarang hampir setara antara penjual bakso dan penjual pentol, itu hampir setara rasanya. Jadi kalian bisa memanfaatkan para penjual pentol. Nah, kalau kalian mungkin di daerah kalian ingin buka sendiri di depan rumah ya, kalian bisa memanfaatkan para pedagang pentol yang ada di jalan raya, di jalan-jalan itu. Kalian bisa seleksi, kalian bisa survei dulu mana pentol yang enak, mana tahu pentol yang enak, mana kuah pentol pun kalian bisa manfaatkan juga, bisa dicampur sama kuah pentolnya orang-orang yang jualan pentol tersebut. Ya itu pasti nggak ketahuan, teman-teman. Jadi begitu teman-teman cara dan tipsnya berjualan bakso, tetapi kita nggak repot, kita nggak ribet, kita nggak susah, kita nggak payah untuk membuat adonan baksonya, tapi dengan cara seperti itu. Ini bukan cara menjatuhkan, ini bukan cara menghancurkan pedagang yang lain, enggak, tapi kita ini memang berpikir cerdas untuk bagaimana kita berdagang yang sehat. Kan sehat, teman-teman, kita jualannya kan sehat, enggak menghancurkan, enggak menjatuhkan yang lain, tapi kita memang benar-benar bersaing secara sehat. Nah, ini kan namanya tips, ini kan namanya triks, cara berjualan yang ringan tapi tidak sampai membebankan tenaga kita, begitu tuh. Baik, terima kasih sudah menonton sampai habis, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.